Halo teman-teman, aku bakal coba jelasin cara baca data hasil dari analisis regresi dari Excel. Nah, ini data ada produksi ayam broiler, kita analisis dulu. Cara detailnya tuh sama kayak yang udah aku jelasin di video sebelumnya, yaitu dengan cara ini data yang udah ada, kita desimalkan dulu dengan cara auto sum, kemudian more function, terus kita pilih yang log, klik OK, terus kita pilih salah satu datanya, kemudian di OK. Setelah keluar, kita tarik ke kanan sebanyak X nya 1, 2, 3, 4, berarti ini klik ke kanan 4 baris, maksudnya 4 kolom, terus tarik ke bawah juga sama kayak tabel sebelumnya. Oke, datanya udah jadi desimal kayak gini. Kemudian kita buka data, kemudian data analyze, kemudian kita pilih yang regresi, klik OK. Kemudian untuk input year-nya kita isi yang ini kan Y, udah pindah ke sini. Nah, ini jadi buat ngisi Y-nya tuh ini. Oke, kemudian input X-rank-nya itu kan X-nya nih ada X1, X2, X3, X4. Nih dari sini sampai ke sini yang udah ditransformasikan. Maaf, yang udah didesimalin maksudnya. Oke, udah. Terus buat output rank-nya kita pilih nih mau di mana. Ke output rank tuh kayak cuma buat nanti hasil analisisnya tuh mau ditaruh di mana gitu. Terus aku ngasal aja taruh di sini. Kalian boleh naruh di sini, di sembarang tempat terserah kalian, tapi aku pengen naruhnya di sini. Oke, kita klik OK. Langsung tuh muncul data yang udah dianalisis regresi. Nih. Di sini ada banyak, ya kan? Terus untuk cara bacanya, yang pertama kali kita lihat di sini tuh ada R-square-nya. R-square itu yang mana? Nah, ini dia adalah R-square yang pertama kali kita lihat. Jadi R-square ini adalah seberapa besar variabel independen itu berpengaruh terhadap variabel dependennya. Jadi yang dimaksud variabel dependen dan independen di sini tuh apa sih? Jadi variabel dependen itu adalah kalau di sini tuh produksinya. Nah, ini produksi atau Y itu adalah variabel dependen. Sedangkan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Jadi variabel independen di sini adalah ternak, umur, pakan, dan feed suplemen. Nah, ternak, umur, pakan, dan feed suplemen ini kan mempengaruhi produksi dari ayam broiler. Jadi yang ternak, umur, pakan, feed suplemen ini merupakan variabel independen dan produksinya adalah variabel dependennya. Nah, kemudian untuk membaca hasil regresi ini, kita pertama lihat dari R-square-nya. R-square-nya di sini didapati angka 0,75, yang berarti variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 75%. Dari sini angkanya dibulatin aja, itu kan 0,7547, jadi dibulatin jadi 75%. Next, kemudian untuk kesimpulan selanjutnya yang nomor 2 itu kita lihat dari F hitungnya. Nah, F hitung dilihat tuh dari ini, significance F. Nah, signifikan F ini kesimpulannya kalau misalkan yang F hitung, itu apabila F hitung lebih kecil dari 0,01, maka variabel independen berpengaruh nyata terhadap variabel dependennya. Dan tingkat kepercayaan atau tingkat signifikansinya sebesar 99%. Nah, bisa dilihat di sini, ini kan angkanya kan segini min 0,8, artinya tuh ada 0,0000 sebanyak 8 kali baru angka ini. Jadi ini kan nilai F hitungnya lebih kecil dari 0,01. Jadi data ini berpengaruh sangat nyata dengan tingkat kepercayaan sebesar 99,9%. Kemudian next kita bisa baca dulu juga dari p-value-nya, nilai p-value.
Nah, untuk nilai p-value ini kuncinya adalah apabila nilai p-value lebih besar daripada 0,1, maka variabel independen tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependennya. Sedangkan apabila nilai p-value lebih kecil dari 0,01, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependennya dengan tingkat kepercayaan atau tingkat signifikansi sebesar 99%. Sedangkan apabila nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,1, maka variabel independennya berpengaruh nyata terhadap variabel dependennya sebesar 90% atau dengan tingkat kepercayaan sebesar 90%. Oke, udah. Itu kuncinya di situ kalau kita mau nentuin p-value. Nah, sekarang kita lihat dulu nih di variabel x1 ini. Variabel x1 ini nilai p-value-nya ini adalah 0,14, yang artinya 0,14 itu lebih besar dari 0,1. Berarti x variabel 1 atau x1 ini tidak berpengaruh nyata. Kita taruh saja di sini. X1 tidak berpengaruh nyata. Kemudian kita lihat lagi di sini x2. X2 nilai p-value-nya adalah 0,04, yang artinya lebih kecil dari 0,1, yang artinya x2 berpengaruh nyata dengan tingkat signifikansi atau tingkat kepercayaan sebesar 90%. Kemudian di sini kita lihat yang x3, ini angkanya adalah 0,051, yang artinya p-value x3 ini lebih kecil dari 0,1, yang artinya x3 berpengaruh nyata dengan tingkat kepercayaan sebesar 90%. Kemudian yang x4 ini kan angkanya 0,007, yang artinya p-value x4 lebih kecil dari 0,01, yang artinya x4 lebih kecil dari 0,01 sehingga berpengaruh sangat nyata dengan tingkat kepercayaan 99%. Berarti kan ini untuk x2 sampai x4 ini berpengaruh nyata, sedangkan x1 ini tidak berpengaruh nyata. Setelah itu, kita lihat di sini adalah koefisien regresinya. Untuk dari cara membaca koefisien regresi untuk variabel x1 ini karena dia tidak berpengaruh nyata, jadi tidak perlu diartikan. Sedangkan untuk variabel x2 hingga x4 ini karena berpengaruh nyata, jadi kita artikan. Cara mengartikannya, untuk x2 ini hasilnya adalah 0,505 dengan pembulatan 0,51, sehingga di cara membacanya adalah x2 atau nanti kalau mau ditulis ini juga bisa. X2 nya tuh di sini kan umur nih, x2 nih, x2 kan umur, sedangkan variabel dependennya kan produksi. Jadi bisa dibaca di sini umur untuk yang variabel x variabel 2, umur berpengaruh nyata terhadap produksi dengan setiap penambahan satu satuan umur maka akan menghasilkan 0,51 satuan produksi. Jadi ini yang diproduksikan ini ayam broiler. Jadi setiap penambahan umur sebanyak satu satuan maka akan menghasilkan 0,51 satuan ayam gitu. Nah, untuk yang X3 juga sama saja, setiap penambahan satu satuan ini variabel X3 nya kan ternak umur. Oh, tadi yang variabel X3 nya itu kan pakan. Jadi setiap penambahan
satu satuan pakan, maka akan menghasilkan 0, ini yang di sini 0,21 satuan produksinya. Satuan produksinya itu apa? Produksi ayam broiler gitu. Kemudian untuk X4-nya, setiap penambahan satu satuan X4-nya ini kan feed supplement. Setiap penambahan satu satuan feed supplement maka akan menambahkan produksi sebanyak 0,06 ya, ini pembulatan satuan. Begitu. Sekian, terima kasih. Apabila kurang jelas silahkan bisa ditanyakan lewat WhatsApp.